ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Gitu. Pas nada tinggi itu kita harus tahu isinya ya. Jadi ya, ibun-ubun kata guru ya. Kalau Ustaz Mario Ulfa ya Ustaz. Itu kalau kita mau kembali dengan suara ininya kori itu harus ada ini lagi nih Bang, harus ada persiapan lagi nggak sih? Iya, makasih Bang. Memang begitu Bang. Saya lebih repot kalau dapat job kori ya. Ya, saya juga tadi saya bilang saya juga penceramah, saya juga kori. Karena penceramah belum tentu kori pun belum tentu penceramah. Nah, gitu. Alhamdulillah potensi dia ada di kita, penceramah iya, kori iya. Padahal dari kori itu sudah modal besar untuk menjadi penceramah. Karena otomatis kalau menjadi penceramah itu kan modal tajwid dulu dong. Nah, kalau tajwidnya oke, insya Allah kan membacakan ayat-ayat itu kan lebih fasih. Karena kan kalau kita minta, misalnya nih, kayak ini lah misalnya kan, ada atasan kita orang Jawa, misalnya ya, ini contoh, otomatis kita bisa berbahasa Jawa dong, atau atasan kita orang Palembang, nanti kita bisa bahasa Palembang atau bahasa Bugis, Makassar, toh, alangkah bagus kita bisa berbahasa daerah itu. Begitu kan juga kan biar cepat ngertinya, cepat direspon. Begitu juga kalau Allah itu kan bahasa Al-Quran itu kan bahasa Allah. Nah kalau kita ngomongnya baca Al-Quran itu pasti, insya Allah apa yang kita inginkan minta sama Allah kan cepat dikabulkan. Nah begitunya kalau tajwidnya muradul, ya gimana mau dikabulkan, bisanya gitu kan. Malaikat iya, agak mau bener. Malaikat juga. Jadi begitu sudah. Jadi alhamdulillah, memang subhanallah indah sekali bacaan Quran itu. Begitu tadi saya juga begitu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kan dengan satu huruf pun itu di ini. Kalau MTQ itu melongok gini, nah juri-juri itu ya, Ustaz Ali, Ustaz Rupa, Ustaz Sanam Kosim semua, Ustaz Sarifudin Muhammad, Ustaz Mengaji semua melotot ini. Di mana keluarnya huruf, terus ada yang indah. Sama kayak audisi nyanyi itu kan. Jadi kan nggak boleh kalau orang misalnya kalau belum indah kan auzubillahi minasyaitonirrajim, gitu kan. Kan ini kayak mau perang. Jadi kasar kan. Sama kayak tadi nyanyi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu. Ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Lah itu mau perang, mau apa ini? Mau berkelahi gitu kan. Itu yang perlu Bang. Tadi ini ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau saya sih dari kan sampai kagum banget ya Bang. Yang Dini mau tanya itu sebagai milenial, Dini melihat Abang, motivasi apa sih yang bisa ditanamkan dari Abang untuk anak-anak milenial sekarang? Jadi kita itu tetap semangat untuk mengajar pendidikan walaupun semua sekarang zamannya serba mudah gitu. Motivasi apa yang bisa Abang kasih buat anak-anak milenial, teman-teman Mopi yang masih milenial di luar sana? Masya Allah, ngomong-ngomong kopi, memang saya pecinta kopi nih. Jadi pencinta kopi, pencinta batik kan budaya Indonesia kan, kopi, batik itu budaya Indonesia, dan itu cabang dari ilmu pertahanan loh. Jadi ilmu pertahanan itu sangat luas Bang. Jadi itu semua kesehatan, medis, hukum, ekonomi, politik, budaya, Ipolek Sosbud itu adalah induknya ilmu pertahanan ya. Ini tadi kan harapan saya untuk generasi milenial itu, kita harus menggali potensi ya, potensi diri kita. Sebesar apapun keahlian kita miliki, kita gali, kita benar-benar totalitas gitu. Kayak saya kan, saya berangkat jadi tentara itu kan dari jadi kori ya. Udah bagaimana saya bisa kori saya itu lebih bagus, belajar kepada guru-guru senior ya. Kori-kori kita yang internasional Indonesia punya kan, Ustaz Rupa, Ustaz Ali, Muhammad Ali dan seterusnya ya. Itu kan kita ini belajar. Nah begitu juga seseorang misalnya bisa jahit nih, ya bagaimana jahit dengan benar, bisa nyulam misalnya.
Orang bisa nyanyi, misalnya kalian ya udah belajar kursus bagaimana nyanyi dengan benar. Orang bisa misalnya jadi dia punya keahlian misalnya apa, misalnya masak. Nah tadi bagaimana masak dengan benar. Jadi memang kita harus totalitas demi kebaikan orang banyak. Nah tadi saya kebetulan saya seorang akademisi ya, bisa menyelesaikan S3 itu kan nggak gampang, apalagi subhanallah dengan situasi saya seorang militer, jangankan S3 ya, S1, S2 aja kita bisa nggak ini ya, sangat kasarnya bisa terberet-beret ya menyelesaikan itu, apalagi dokter kan dengan waktu yang cukup lama, 5 tahun ya, bahkan lebih gitu ya. Apalagi posisi saya di Jakarta pada saat itu kan udah mulai dinas Jakarta, saya S3 Universitas Hasanuddin. Tapi luar biasa karena niat tadi bang, ada aja subhanallah. Iya. Dari mana gitu ya, rezeki itu saya juga nggak ngerti, seakan-akan nggak percaya bang kalau sudah selesai. Oh bisa mbak. Tapi kan tuntutan tugas. Saya nekat, saya ingin S3, saya harus menyelesaikan doktor, harus nekat di kepala 3. Jadi umur saya harus kepala 3, entah 38, 39, tapi harus kepala 3. Ternyata itu tercapai. Karena kan dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan di surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat, bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat di antara yang lainnya. Sudah ada, Al-Quran sudah mengatakan itu toh. Kenapa manusia mengingkari? Nah, mau dapat ilmu kan kita otomatis harus melewati dunia education dong. Harus mengikuti dari TK, PAUD, TK, SD, SMA, S1, S2, S3. Saya kalau ada S4 saya ambil. Tapi udah capek, udah nggak ada lagi S4. S3 aja subhanallah biayanya luar biasa. Karena kan namanya kuliah, subhanallah. Jadi itu saya bisa selesaikan dengan kondisi saya seperti ini. Dan tadi kebetulan di Instagram saya tuh kan TNI sejuta talent, gitu bang. TNI sejuta talent. Memang yang ada di diri saya alhamdulillah barakallah subhanallah, Allahu Akbar, saya seorang tentara nasional Indonesia, seorang perwira TNI, seorang akademisi, saya seorang dosen. Saya seorang penceramah, dan sebelumnya saya udah banyak di FTV, aktor,